Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Abdurrab Al-Ma'arif, Ade Puja Lestari, Agam Adi Pratama, dan Gebi Lamtiurma Situmeang. Baiklah, di sini kami akan merepresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pemasaran hasil pertanian komoditas nanas di Lampung. Struktur pemasaran nanas yang ada di Lampung terdapat 3 saluran pemasaran, yaitu pertama, saluran pemasaran yang pertama ditandai oleh garis anak panah putus-putus. Yang pertama dari petani, kemudian ke pedagang pengumpul desa, kemudian ke pedagang besar, lalu ke pengecer lokal, dan berakhir di konsumen lokal. Kemudian saluran pemasaran yang kedua yaitu ditandai dengan garis anak panah dari petani ke pedagang pengumpul desa, kemudian ke pengecer lokal, dan yang terakhir itu ke konsumen lokal. Kemudian saluran yang ketiga yaitu ditandai oleh garis anak panah putus-putus titik, yaitu dari petani ke pedagang pengumpul desa, lalu ke pedagang besar non lokal, pengecer non lokal, kemudian ke konsumen non lokal. Struktur pasar nanas Lampung yang terjadi mendekati struktur pasar persaingan murni. Ciri-ciri dari struktur pasar persaingan murni yang terdapat dalam pasar nanas Lampung antara lain banyaknya jumlah produsen dan konsumen, sifat produk yang homogen dan tidak terdapat diferensiasi, petani sebagai penerima harga atau price taker, serta rendahnya hambatan bagi seorang yang ingin masuk pasar nanas Lampung. Nanas Lampung memiliki keunikan yaitu ukuran yang lebih kecil, kandungan air yang lebih sedikit, serta rasa yang lebih manis dan enak. Nanas Lampung juga tidak menimbulkan rasa gatal di lidah jika dikonsumsi langsung. Hambatan bagi seseorang yang ingin masuk dalam pasar atau industri nanas Lampung relatif rendah, baik untuk menjadi petani maupun pedagang. Tetapi untuk dapat menjadi pedagang pengumpul desa dan pedagang besar dibutuhkan jaringan sosial yang kuat untuk dapat masuk ke pasar atau industri nanas Lampung. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemasaran lembaga saluran pemasaran nanas. Bisa dilihat dalam tabel ada beberapa saluran pemasaran, ada saluran pertama, kedua, dan ketiga. PPD yaitu pedagang pengumpul desa, PB yaitu pedagang besar. Tanda centang yaitu melakukan fungsi pemasaran, tanda titik yaitu kegiatan kadang-kadang dilakukan, dan tanda strip yaitu tidak melakukan fungsi pemasaran. Syarat tumbuh nanas. Tanaman nanas tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi yang tingginya bisa mencapai 1200 mdpl. Tanaman ini tidak tahan terhadap salju atau sangat dingin, kemudian tetapi tahan sekali terhadap kekeringan. Tanaman nanas ini tahan terhadap tanah yang masam yang mempunyai pH antara 3 sampai 5. Tetapi paling baik adalah pH untuk menanam nanas yaitu antara 5 sampai 6,5. Oleh karena itu, tanaman nanas bagus pula dikembangkan di lahan gambut. Tanaman nanas dapat tumbuh di lahan yang terbuka, tetapi dapat pula tumbuh subur di tempat yang ternaungi pohon besar. Intensitas rata-rata cahaya matahari per tahunnya yang baik untuk pertumbuhan nanas yaitu berkisar antara 33 sampai 71%. Kemudian nanas tumbuh dan reproduksi pada kisaran curah hujan yang cukup luas yaitu 600 sampai 3500 mm per tahun. Dengan curah hujan optimum untuk pertumbuhan yaitu 1000 sampai 1500 mm per tahun. Selanjutnya budidaya nanas, yaitu yang pertama pengolahan tanah, pembibitan, penanaman bibit, perawatan, pemanenan, dan pasca panen. Selanjutnya penerimaan usaha tani nanas. Penerimaan per hektar selama satu musim atau 28 bulan adalah sebesar 102 juta ribu rupiah. Jumlah penerimaan terbesar diperoleh pada tahun kedua
sebesar 45 juta rupiah atau 44,12% dan tahun pertama 37.500.000 rupiah atau sekitar 36,76%. Jika dengan tingkat bunga 12%, maka total penerimaan setelah didiskon sebesar Rp80.235.858. Rata-rata pendapatan bersih tahunan sebelum didiskon adalah sebesar Rp10.764.914 tahun pertama dan meningkat pada tahun kedua menjadi Rp39.577.020. Hal tersebut relatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepekaan kelayakan usaha tani nanas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terdapatnya cost over fund, umpamanya kenaikan dalam biaya konstruksi atau biaya produksi. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum, umpamanya penurunan harga hasil produksi atau perubahan harga. Dan yang terakhir, kesalahan dalam perkiraan hasil per hektar atau khusus untuk proyek-proyek pertanian. Selanjutnya, siklus hidup nanas. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Yang kedua, perkecambahan. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Yang keempat, pertumbuhan sekunder. Dan yang terakhir, lingkaran tahun pada batang dikotil. Sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.